Oke, halo dan selamat datang lagi ya. Gini deh, Anda pernah nggak sih merhatiin, ada dua perusahaan kelihatannya gede gitu, terus mereka gabung, wah kayaknya bakal sukses besar, gitu kan di awal. Sering banget ya lihat berita kayak gitu, merger, akuisisi, kelihatannya menjanjikan. Nah iya, tapi terus, nggak lama kemudian kok hasilnya malah biasa aja, atau malah ya mengecewakan gitu. Apa sih rahasianya biar sukses? Itu pertanyaan bagus banget, dan kebetulan hari ini kita mau coba telaah bareng soal itu. Betul, sumber kita kali ini klasik banget nih, dari buku Management Cases-nya Peter Drucker. Legenda lah ya di dunia manajemen. Oh, Drucker, pasti dalam nih pembahasannya. Kita bakal fokus ke satu studi kasus spesifik, nomor 42. Judulnya juga, terus terang banget, akuisisi yang gagal. Wah, menarik. Langsung ke intinya ya. Iya, nah Drucker ini punya satu prinsip dasar yang kedengarannya simpel banget. Dia bilang, kunci sukses akuisisi itu bukan soal apa yang bisa didapat sama si pengakuisisi. Bukan apa yang didapat ya. Terus apa dong? Tapi sebaliknya, apa kontribusi nyata yang bisa diberikan sama si pengakuisisi ke perusahaan yang dia beli itu? Gimana menurut Anda? Masuk akal kan? Masuk akal banget sih, fokusnya jadi ke memberi nilai tambah, bukan cuma mengambil alih. Tapi, Drucker pasti ngasih detail lebih kan? Kontribusi nyata itu kayak gimana? Nah, itu dia. Nggak cuma sekedar ngasih duit ya, katanya. Betul. Drucker nekenin banget itu. Kontribusi ini harus lebih dari sekedar uang. Uang aja, katanya, hampir nggak pernah cukup buat bikin sukses jangka panjang. Oke, jadi bisa apa aja dong contohnya? Macam-macam. Bisa aja teknologi baru yang bisa diterapin di perusahaan yang dibeli. Atau mungkin produk baru yang lebih inovatif buat ngelengkapin yang udah ada. Bisa juga akses pasar mungkin ya, kayak jaringan distribusi gitu. Nah, ya, akses ke jaringan distribusi global misalnya, atau bahkan sistem manajemen yang lebih unggul. Sesuatu yang benar-benar bisa ningkatin performa perusahaan yang diakuisisi itu. Oke, jadi kontribusinya itu strategis sifatnya ya. Iya, dan ada dua syarat penting lagi nih menurut Drucker. Pertama, kontribusi ini tuh harus udah dipikirin matang-matang, spesifik, sebelum deal akuisisinya final. Jadi bukan ide ngawang-ngawang aja. Harus jelas dari awal ya. Betul. Terus yang kedua, begitu akuisisi terjadi, kontribusi itu harus cepat-cepat diimplementasiin. Harus gerak cepat. Biar nggak kehilangan momentum gitu ya. Persis. Tujuannya jelas, biar potensi kinerja baru buat perusahaan yang diakuisisi itu cepat kebuka. Kalau nggak direncanain bener dan nggak dieksekusi cepat, ya sinergi yang diharapkan bisa nggak kejadian. Oke, paham. Nah, biar lebih kebayang, Drucker ngasih contoh kasus nih di bukunya. Yang pertama, contoh sukses. Travelers, akuisisi Citibank tahun 98. Oh, yang itu ya, raksasa ketemu raksasa itu kan? Iya, gede banget nilainya waktu itu, sekitar 70 miliar dolar. Nah, konteksnya gini, Citibank itu udah jadi bank global. Jaringan distribusinya, wah gila-gilaan lah, ada di mana-mana. Udah mapan banget ya infrastrukturnya. Banget. Tapi, kalau dilihat dari sisi produknya, tawaran mereka tuh masih agak konvensional gitu, masih standar lah. Jadi jaringannya luas tapi isinya belum maksimal ya? Nah, disitulah Travelers masuk. Mereka bawa kontribusi yang jelas, portofolio produk dan layanan finansial yang jauh lebih beragam. Mungkin kayak reksadana, asuransi, layanan investasi yang lebih canggih gitu. Oh, jadi mereka bawa isinya buat wadah Citibank yang udah gede itu ya? Tepat. Mereka lihat infrastruktur global Citibank, terus mikir, wah kita punya produk pas nih buat disalurin lewat sini. Hasilnya, dianggap sukses karena Travelers fokus ngasih nilai tambah produk buat manfaatin aset distribusi Citibank. Persis. Yang patut dicatat di sini tuh cara pikir Travelers. Mereka nggak cuma lihat ukuran Citibank atau potensi potong biaya aja kan? Iya, bukan cuma skala ya. Bukan. Mereka lihat lebih dalam. Ada kapasitas jaringan Citibank yang belum optimal dari sisi produk. Mereka bawa sesuatu yang spesifik, produk finansial modern, buat ngisi celah itu. Jadi benar-benar sinergi ya. Iya, ini bukan cuma gabung, tapi upaya nyiptain nilai baru. Mereka ngasih sesuatu yang dibutuhin Citibank buat lebih berkembang lagi. Menarik. Terus ada contoh sukses kedua nih, dari Jepang. Ito Yokado, grup retail gede. Oh, Ito Yokado. Sering dengar juga. Gimana tuh strateginya? Strategi akuisisi mereka ini agak unik dan disiplin banget.
Mereka seringnya ngambil lisensi atau waralaba bisnis dari Amerika yang sebenarnya udah lumayan jalan di Jepang. Oke, jadi ngambil yang udah ada pasarnya ya. Iya, tapi ada tapinya. Kriterianya ketat banget. Itu Yokado cuma mau akuisisi kalau mereka benar-benar yakin bisa ngasih kontribusi signifikan. Kontribusi gimana tuh? Kontribusi yang bisa bikin bisnis waralaba itu jadi lebih besar dan lebih baik di Jepang dibanding di negara asalnya. Jadi nggak cuma nempelin merek doang. Wah, ambisius juga ya. Harus lebih bagus dari aslinya. Betul. Mereka harus yakin bisa ningkatin bisnis itu secara fundamental. Misalnya, nerapin manajemen inventaris just-in-time mereka yang presisi banget, atau kemampuan adaptasi produk ke selera lokal Jepang yang cepet banget berubah. Jadi kontribusinya lebih ke arah manajemen operasional dan pemahaman pasar lokal ya? Kayaknya gitu, hasilnya. Sukses besar. Seringkali, bisnis waralaba di bawah Ito Yokado di Jepang, itu malah ngalahin sukses induknya di AS. Wah, ini contoh bagus banget soal kontribusi berupa kemampuan manajemen. Mereka nggak cuma beli merek terus berharap untung. Bukan itu intinya ya. Bukan. Suksesnya itu dari keunggulan operasional mereka sendiri. Logistik, retail, penyesuaian produk, mereka secara aktif ngetransfer keunggulan ini ke bisnis yang diakuisisi. Jadi mereka benar-benar mengubah bisnisnya ya? Iya, mereka mentransformasi dan ningkatin kinerjanya. Prinsip Drucker soal kontribusi pengakuisisi kelihatan jelas banget di sini. Nah, dari dua contoh sukses tadi, prinsip Drucker ini kan kedengerannya kuat banget ya. Logis gitu. Pengakuisisi harus bawa nilai tambah nyata, bukan cuma duit. Tapi, Ada tapinya lagi nih kayaknya. ada. Disinilah bagian yang, benar-benar nantang pemahaman kita. Kita masuk ke inti studi kasus 42. Kegagalan akuisisi Chrysler oleh Daimler-Benz. Daimler Chrysler. Ini kasus legendaris nih gagalnya. Sering disebut merger setara kan waktu itu? Dia, sering disebut gitu. Tapi kalau Drucker ngelihatnya lebih kayak akuisisi oleh Daimler sih. Nah, coba kita lihat situasinya ya. Chrysler, pabrikan mobil Amerika, punya produk lumayan oke lah, truk sama minivan-nya laku di AS. Tapi pasarnya di situ-situ aja ya, Amerika Utara doang. Nah, itu dia. Terbatas banget. Di sisi lain, Daimler-Benz yang punya Mercedes-Benz kan, itu pemain global. Jaringan distribusinya kuat banget. Eropa, terus pasar berkembang kayak Asia, Amerika Latin, area yang Chrysler lemah banget. Oke, jadi kekuatannya beda banget ya. Yang satu kuat di produk domestik, yang satu kuat di jaringan global. Betul. Nah, kontribusi yang direncanain Daimler jelas banget dan kedengarannya ya logis banget. Ngasih akses pasar global buat produk Chrysler lewat jaringan distribusi Daimler yang luas itu. Di atas kertas sih kayaknya cocok banget ya. Sesuai banget sama prinsip Drucker tadi, Daimler udah mikirin kontribusinya, yaitu akses pasar global. Iya kan? Kelihatannya semua resep sukses udah ada. Mereka punya sesuatu yang berharga buat dikasih ke Chrysler, bukan cuma uang. Apa coba yang bisa salah? Nah, ternyata banyak banget yang bisa salah, kayak yang dicatat Drucker dan ya sejarah juga membuktikan kan. Hasil akhirnya itu jauh panggang dari api. Gagal total ya? Gagal total. Akuisisi ini nggak menghasilkan sinergi yang dibayangin sama sekali, proses integrasi kedua perusahaan itu penuh gesekan, beda budaya, kesulitan operasional, alih-alih saling nguatin malah kayak jalan sendiri-sendiri, tapi satu atap. Waduh, terus gimana akhirnya? Puncaknya ya tahun 2007 itu, Daimler akhirnya jual lagi Chrysler. Dijual ke perusahaan private equity, perusahaan investasi yang emang fokusnya beli, perbaiki, terus jual lagi bisnis. Itu kan pengakuan pahit banget ya atas kegagalan merger ambisius itu. Wow. Oke, ini jadi aneh ya. Kalau Ford Daimler udah ngikutin prinsip Drucker, mikirin kontribusi non-finansial, akses pasar global, kok malah hasilnya bencana. Sementara Traveler Citibank sama Ito Yokado tadi sukses. Lain yang lebih dalam, lebih rumit, yang nggak cukup cuma nyocokin kekuatan dan kelemahan di atas kertas. Ini benar-benar bikin mikir sih. Kasus Daimler Chrysler ini jadi kayak anomali gitu ya. Menantang prinsip yang tadinya kelihatan jelas banget. Anda mungkin juga jadi bertanya-tanya kan? Pelajaran sebenarnya apa dong di sini? Iya, ini nunjukin kalau sekedar ngidentifikasi potensi kontribusi strategis, bahkan yang paling logis sekalipun, ternyata belum jadi jaminan sukses otomatis. Pasti ada sesuatu yang lebih. Kalau gitu, coba kita gali lagi deh. Apa ya yang mungkin kelewat sama Daimler? Apakah cuma punya apanya kontribusi strategis itu nggak cukup tanpa mikirin gimana cara realisasiinnya di lapangan?
Saya rasa itu pertanyaan kuncinya. Kegagalan Daimler Chrysler ini sering banget dikaitin sama banyak faktor yang mungkin nggak dibahas detail ya di kutipan Drucker ini, tapi relevan sama prinsipnya. Pertama, mungkin jenis kontribusinya. Maksudnya jenis kontribusi? Iya, akses pasar global itu ternyata jauh lebih kompleks buat dieksekusi dibanding yang dibayangin. Jual mobil Amerika di pasar Asia atau Eropa itu kan nggak gampang. Oh iya ya, beda selera, beda regulasi. Betul, butuh penyesuaian produk, strategi marketing beda, hadapin regulasi lokal, bangun citra merek lagi. Ini jauh lebih rumit dibanding katakanlah nambahin produk finansial ke jaringan yang udah ada, kayak kasus Travelers, atau nerapin sistem manajemen internal kayak Ito Yokado. Benar juga ya. Tingkat kesulitannya beda ya. Beda banget. Terus yang kedua, dan ini sering banget disebut, itu benturan budaya perusahaan yang kuat banget. Soal kultur ya. Cenderung hierarkis, formal, sama Chrysler yang lebih Amerika, lebih egaliter, informal. Perbedaan mendasar ini mungkin nggak cuma bikin gesekan sehari-hari, tapi juga ngehambat banget proses integrasi. Integrasi yang penting buat bikin kontribusi tadi jalan ya. Nah, itu dia. Biar akses pasar tadi jalan mulus kan butuh kerja sama tim yang solid. Kalau orang di lapangannya nggak bisa atau nggak mau kerja sama efektif gara-gara beda budaya, ya udah, rencana di atas kertas gagal di realitas operasional dan kultural. Jadi konsep kesesuaian atau fit ini penting banget ya. Penting banget. Mungkin nggak cukup cuma lihat strategic fit, oh, Daimler punya distribusi, Chrysler punya produk. Tapi perlu juga lihat operational fit, sistem operasinya bisa digabung nggak? Dan terutama cultural fit, orang-orangnya bisa nyambung nggak buat kerja bareng? Daimler mungkin punya apanya, tapi gagal total di bagaimananya ya. Terutama soal budaya dan integrasi. Kelihatannya begitu. Mereka mungkin kurang dalam menjembatani perbedaan budaya dan mengelola kompleksitas integrasi lintas negara itu. Jadi kesesuaian ini krusial ya, bukan cuma potensi sinergi di atas kertas. Analisis soal budaya sama kemampuan eksekusi ini sering kelewat nih kayaknya, kalau orang terlalu fokus sama angka dan potensi pasar. Sering banget. Ini pelajaran penting. Strategi sehebat apapun bisa gagal kalau implementasinya bermasalah atau kalau dua pihak yang gabung itu emang dasarnya nggak klop. Bener banget. Studi kasus ini jadi pengingat kuat kalau dunia bisnis nyata itu jauh lebih kompleks ya, dari sekedar nyocokin diagram SWOT. Kontribusi ini beneran bisa kita laksanain nggak sih? Budaya sama operasionalnya cocok nggak? Hambatan nyatanya apa aja nih nanti? Dan gimana cara ngatasinnya? Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Gimana cara nerapin pelajaran berharga ini? Mungkin Anda lagi mikirin kemitraan strategis, merger, akuisisi, atau bahkan skala lebih kecil kayak gabungin dua tim di kantor Anda. Ini relevan banget sih di banyak level. Iya kan? Pelajaran dari Drucker dan kasus Daimler Chrysler ini penting banget. Pertanyaan kuncinya jadi lebih dari sekedar untungnya buat saya apa, atau saya bisa dapat apa. Pertanyaan yang lebih penting itu, Apa kontribusi unik, bernilai, dan nyata yang bisa saya atau tim saya bawa ke penyatuan ini selain duit? Dan yang gak kalah penting, belajar dari Daimler Chrysler. Serealistis apa rencana saya buat wujudin kontribusi itu? Ada kesesuaian nggak sih soal cara kerja, nilai-nilai, atau budaya biar kontribusi itu bisa diterima dan benar-benar ngasih dampak positif? tepat. Ini artinya perlu due diligence atau uji tuntas yang jauh lebih mendalam. Nggak cuma cek laporan keuangan atau potensi pasar aja. Harus lihat aspek lunaknya juga ya. Harus banget. Penilaian kualitatif yang serius soal budaya organisasi, gaya kepemimpinan, sistem operasional, potensi tantangan integrasi. Prinsip Drucker itu ngasih kacamata awal yang bagus, tapi kita harus lihat gambaran utuhnya. Kegagalan seringkali bukan karena strateginya salah, tapi karena realitas implementasinya diabaikan. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya, perjalanan kita nelaah studi kasus 42 dari Peter Drucker ini. Kita mulai dari prinsip kunci. Sukses akuisisi itu tergantung kontribusi nyata dari pengakuisisi. Bukan apa yang dia dapat, tapi apa yang dia kasih. Betul. Terus kita lihat contoh suksesnya di Travelers, Citibank, bawa produk baru buat jaringan yang udah ada. Sama Ito Yokado nerapin keunggulan manajemen retail ke waralaba yang dibeli. Keduanya fokus pada apa yang bisa mereka berikan. Kelihatan jelas kontribusinya di situ. Tapi, kita terus dihadapkan sama teka-teki besar dari kasus gagalnya Daimler Chrysler. Kasus ini ngasih pelajaran pahit. Punya rencana kontribusi yang logis di atas kertas aja tuh, ternyata nggak cukup. Ada lapisan kompleksitas lain ya? Iya. Eksekusi, integrasi, kesesuaian budaya.
itu bisa banget ngegagalin strategi yang paling menjanjikan sekalipun. Jadi kalau kita renungin lagi ya, pelajaran kuncinya mungkin bisa dirumuskan gini. Suksesnya penyatuan itu nggak cuma tergantung apa kontribusi strategisnya, tapi juga secara kritis pada seberapa cocok kontribusi itu sama budaya kerja, kapabilitas internal, dan kebutuhan nyata pihak penerima. Dan juga, Dan yang nggak kalah penting, seberapa realistis serta terencana proses integrasi buat mewujudkan kontribusi itu. Daimler mungkin punya apanya yang bagus, tapi kayaknya gagal total jawab pertanyaan bagaimana dan mengapa ini akan berhasil dalam praktek. oke. Sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungan lebih lanjut yang terinspirasi dari diskusi kita hari ini. Silakan. Saat Anda menilai sebuah potensi penyatuan, entah itu merger bisnis, bikin tim proyek gabungan, atau bahkan cuma gabungin dua ide beda, seberapa sering sih kita fokus banget sama sinergi strategis atau untung finansial yang kelihatan jelas di permukaan? Seringnya fokus ke situ ya memang. Iya kan? Dan seberapa sering kita malah ngabain atau ngeremehin kontribusi lain yang mungkin nggak bisa diukur pakai uang, tapi sama pentingnya. Misalnya, kesamaan filosofi manajemen, kecocokan gaya kepemimpinan, atau keselarasan nilai-nilai inti. Faktor-faktor lunak itu ya. Betul. Mungkinkah faktor-faktor lunak inilah yang seringkali jadi kunci tersembunyi di balik sukses atau gagalnya sebuah integrasi yang sejati? Nah, coba direnungkan. Pertanyaan menarik buat dibawa pulang. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak telah kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan sumber-sumber menarik berikutnya ya.